Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami dari Tumenggung. Kita melanjutkan diskusi yang kemarin, masih tentang pendalaman sila ketiga Pancasila. Dari unsur ratu atau tokoh, kita membahas tentang Arjuna atau Herjuna, orang ketiga tokoh Pandawa Limo. Pada pembahasan yang telah lalu, kita ke Gua Silomangleng mendapatkan informasi bahwa Arjuna telah mendapatkan pusaka Pasopati dari Batara Guru atau Siwa dengan anak panah berdapur bulan Tumanggal atau bulan sabit. Panah atau manah atau hati, tugas yang pertama telah dilakukan oleh Arjuna, yaitu membidik lidah Prabu Niwata Kawaca. Dalam analisa kami, pangkal lidah mewakili organ di wajah. Selanjutnya, Arjuna dikawinkan atau dipasangkan dengan 7 bidadari dari Kahyangan, yang dalam analisa kami adalah mewakili 7 lubang dalam wajah kita: 2 telinga, 2 mata, 2 lubang hidung, dan mulut, yang nanti akan digenapi menjadi 9. Itu sendiri bahwa manusia harus bisa membersihkan batiniahnya, itu harus bisa menutup babahan Hawa Songo. Keraton yaitu Bedaya Ketawang menjadi 9 bidadari yang melambangkan babahan Hawa Songo, yaitu 9 lubang di dalam tubuh kita: 2 mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, mulut, kupul, dan dubur. Sehingga babahan Hawa Songo ini ada yang menafsirkan Sat dan Tri. Sat itu 6, yaitu 6 lubang di manusia yang berpasangan, 2 mata, 2 telinga, dan 2 lubang hidung. Dan Tri adalah 3 lubang yang tunggal: mulut, kupul, dan dubur. Sehingga keduanya kalau dalam istilah cocokologi menjadi Satri atau Satrio. Sehingga diharapkan Satrio atau Arjuna, yang merupakan contoh dari seorang ksatria, hatinya mampu mengendalikan 9 babahan Hawa Songo. Hatinya telah mampu mengendalikan akalnya. Ksatria yang diharapkan mampu melaksanakan tugas keprawiraannya. Demikian pula nanti hati dan akalnya ini menurut kami akan diikat oleh wahyu yang lain, yaitu Wahyu Makutoromo, yang berisi tentang ajaran Hastabrata. Maka kita akan ke Gunung Arjuna, ke situs Makutoromo atau pos 5 pendakian dari Purwosari. Hastabrata atau 8 ajaran yang diwejangkan Begawan Kesawasidi kepada Arjuna memuat 8 ajaran sifat kepemimpinan yang mencontoh unsur-unsur dari alam. Hastabrata ini yang pertama-tama atau yang di awal ditemukan dalam kisah Ramayana karya versi Walmiki. Hasta 8 Brata itu adalah adik dari
Ramawijaya dan Laksana, Pangeran Barata ketika dalam lakon pedalangan Jawa, dalam lakon Romo Tundung, di mana Rama memberikan wejangan kepada Pangeran Barata untuk mengikuti 8 sifat para dewa. Sehingga ada yang menyimpulkan bahwa Hastabrata itu adalah 8 sikap kesetiaan Pangeran Barata kepada 8 dewa. Hastabrata juga diwejangkan oleh Ramawijaya kepada Gunawan Wibisono yang menggantikan kakaknya Rahwana ketika gugur. Hastabrata ini sangat populer. Banyak para pujangga Jawa telah menuliskan. Di antara 2 serat yang kita kutip dari serat Romo karya Raden Ngabei Yosodipuro I dan serat Aji Pamoso karya Raden Ngabei Ronggowarsito pada tahun 1800 sekian. Yang menarik, kita sebagai rakyat Tulungagung, dalam serat Aji Pamoso karya Raden Ngabei Ronggowarsito, tokoh sentralnya adalah Prabu Kusumo Wicitra, raja dari Kadiri. Dikisahkan adalah cucu dari Prabu Joyoboyo, yang mana Prabu Kusumo Wicitra dalam pencarian kepemimpinannya melakukan perjalanan ke seluruh telatah kerajaan sehingga mencapai yang namanya hikmah yang disimpulkan dalam 8 sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang raja. Nantinya akan bergelar menjadi Prabu Aji Pamoso. Menariknya, Kusuma Wicitra menjadi nama sebuah taman yang sangat kita kenal, yaitu yang sekarang menjadi Taman Alun-Alun, sebuah taman yang dahulu adalah alun-alun Kabupaten Tulungagung yang berada di selatan atau di depan kantor Bupati Tulungagung, di depan kantor DPRD Tulungagung, Dispenduk Capil Tulungagung, kantor pos, dan banyak perkantoran. Seolah-olah Taman Kusuma Wicitra memberi pesan kepada seluruh pemimpin-pemimpin di Tulungagung untuk selalu mengingat-ingat, dan mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan Prabu Kusuma Wicitra. Terutama di sini yang kita soroti adalah ajaran Hastabrata. Hastabrata dalam kisah Ramayana oleh Resi Walmiki adalah 8 sifat kepemimpinan yang mengikuti sifat-sifat dari 8 dewa. Sementara dalam serat Rama oleh Raden Ngabei Yosodipuro I dan serat Aji Pamoso dari Raden Ngabei Ronggowarsito, maka Hastabrata mengikuti 8 unsur dari alam sebagai bentuk kepemimpinan. Yang pertama bumi, matahari, api, samudra, langit atau mendung, angin, bulan, dan bintang. Sangat banyak tafsiran tentang Hastabrata ini. Kami sedikit mencoba dari beberapa sumber, terutama ini dari Dalang Kisun Gondrong. Yang pertama,
bumi itu sifatnya memberi. Jadi apa yang ditanam nanti akan kembali memberi manfaat dan memberi kecukupan kepada yang menanam atau rakyat. Yang kedua, air adalah sifat kesabaran. Air apabila dibendung, dia akan tetap mencari sela-sela untuk menuju atau untuk memenuhi perintah atau misi dan visi yang diberikan, yaitu mencari tempat yang lebih rendah. Dia akan mencari sampai ketemu. Yang ketiga, angin. Angin adalah kejujuran. Sebagaimana angin berada di mana-mana, api itu sifatnya tegak. Kalau kita nyalakan api, maka dia akan tegak ke atas, menegakkan hukum atau menegakkan keadilan. Apa yang kena api jadi bakar, tidak pandang bulu. Selanjutnya adalah langit atau mendung. Dikatakanlah langit sifatnya merbawani atau berwibawa. Seorang pemimpin harus berwibawa, yaitu dia akan memberi hadiah, memberi penghargaan, dikiaskan dengan hujan, dan dia juga memberi peringatan atau petir. Jadi seorang pemimpin harus tahu kapan memberi peringatan kepada yang dipimpinnya, atau memberi sanjungan atau hadiah kepada yang dipimpinnya. Selanjutnya adalah sifat dari bintang. Dalam masyarakat zaman dahulu, bintang merupakan pranoto mangsa. Bintang adalah lambang dari petunjuk. Seorang pemimpin harus bisa memberikan petunjuk. Selanjutnya adalah bulan. Dia bersifat memancarkan kedamaian, kesejukan, kelembutan. Cahayanya dalam gelap tidak menyilaukan, tapi cahayanya membawa kedamaian, adem, terang tapi adem. Yang selanjutnya adalah matahari. Matahari adalah penerangan, sumber energi. Seorang pemimpin hendaknya memberikan semangat, memberikan energi, memberikan penerangan kepada yang dipimpinnya. Tentu sangat banyak sekali penafsiran tentang hasta brata ini. Namun yang perlu kami catat yaitu masa Mataram kuno, Pusindok, Airlangga, Kadiri, dan dilanjutkan masa-masa kerajaan sesudahnya Singosari, Majapahit atau Siwa Buddha. Maka hasta brata ini berkiblat kepada 8 dewa. Akan tetapi pada masa Kesultanan Islam, hasta brata ini mengacu kepada 8 sifat dari alam semesta. Apakah ada yang menghubungkan keduanya dari fase Hindu atau Siwa Buddha menjadi hasta brata era Kesultanan Islam? Ini akan kita bahas dalam sesi yang lebih lanjut. Akhirnya demikianlah pembahasan kita mengenai pendalaman sila ketiga dari segi ratu atau tokoh, yaitu Arjuna. Yang di Tulungagung kita mendapati paling tidak ada 2 tempat, yaitu di Gua Silomalep dengan cerita Arjuna Wiwaha, di mana Arjuna mendapatkan panah Pasopati dan mendapatkan 7 pasang bidadari yang kami nilai sebagai hati yang mampu menaklukkan akal,
yaitu 7 organ, 2 mata, 2 telinga, lubang hidung dan mulut yang ada di wajah. Serta satu lagi yaitu Taman Kusuma Wicitra, yang ternyata nama Kusuma Wicitra telah dituliskan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito dalam karyanya yaitu Serat Aji Pamoso, yang mana di sana memuat ajaran Hastabrata. Ajaran Hastabrata sendiri dalam melakukan pedalangan diceritakan dalam Wahyu Makutoromo. Mungkin demikian untuk pembahasan sesi kali ini, dan sekali lagi ini adalah mencoba menggali, jadi bersifat informasi, bukan untuk mengklaim kebenaran, dan dimana sangat banyak sekali penafsiran-penafsiran, dan tentu semuanya berhak menafsirkan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Demikianlah untuk sesi ini kami akhiri. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.